Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi kelompok 2 Program Studi Manajemen PJJ S1 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, judul paper Identitas Nasional, Studi Kasus Relokasi Pulau Rempang. Dosen pengampu Dr. Yusuf Setiadi, kelas MJ 301, Jakarta 6 Februari 2024. Kami anggota kelompok 2 terdiri dari 10 orang, di antaranya Alvan Fariki, Alvira Hairunisa, Florentina Hermansa, Maria Rambu, saya sendiri Maritan Harlin, M. Sabilillah, Nurahwati, Teti Rianto, dan Mbak Yeti Kristiana. Latar belakang dan rumusan masalah. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara umum, pengertian identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas agar berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Hasil penelitian pada tanggal 7 September 2023, hari Rabu, di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, telah terjadi bentrok fisik antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang berada di kota Batam. Pulau ini berada sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam dengan luas kurang lebih 16.500 hektar. Polemik atau bentrok yang terjadi dikarenakan kegusaran yang dirasakan oleh warga Pulau Rempang karena mereka merasa telah mendiami atau tinggal di Pulau Rempang sudah puluhan tahun dan merasa terancam digusur demi proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City. Pembahasan. Pada tanggal 7 September 2023, hari Rabu, di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, telah terjadi bentrok fisik antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang berada di Kota Batam. Program pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT Makmur Elok Graha. Adanya hak guna usaha yang diberikan pada sebuah perusahaan membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Konflik lahan di Pulau Rempang mulai terjadi pada tahun 2001. Hak pengelolaan lahan atau HPL yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan BP Batam berpindah tangan kepada PT Makmur Elok Graha. Pulau Rempang ini memiliki luas wilayah 16.583 hektar yang terbagi menjadi 2 kelurahan yaitu Rempangkit dan Sembulang. Pulau ini juga memiliki 16 kampung tua yang dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk. PT Makmur Elok Graha mendapat hak pengelolaan tersebut selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun. Pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang sebagai bagian konsep Rempang Eco City. Sosial Komunitas PP nomor 7 tahun 2018, pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Relokasi lahan dengan cara mengintimidasi masyarakat, kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal. Landasan hukum, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, PP nomor 46 tahun 2007 Kepres nomor 41 tahun 1973, KLHK. PP nomor 7 tahun 2018, pemberian kompensasi dan restitusi. Pihak terkait harus menghasilkan solusi yang lebih baik bagi korban. Relokasi lahan dengan cara mengintimidasi masyarakat. Penolakan warga Rempang untuk direlokasi semakin menguat ketika bentrok dengan aparat gabungan TNI Polri yang memaksa masuk ke wilayah warga. Pemberdayaan masyarakat lokal, hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal. Oke, dari studi kasus yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, dapat kita tarik kesimpulan dan rekomendasi. Indonesia adalah negara hukum di mana pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negara dengan penertiban hak tanah sebagaimana perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan kejadian konflik lahan di Pulau Rembang ini, maka pemerintah dapat memberikan pembelajaran dan penertiban ke masyarakat serta memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Dengan alasan penertiban dan pembangunan demi kepentingan umum yang lainnya, terdapat kebutuhan untuk memahami lebih mendalam mengenai penggusuran paksa dalam perspektif hak asasi manusia, moralitas, dan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif dan represif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penggusuran, lalu dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal. Demikian presentasi pendidikan kewargaan negaraan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dari dan tutur kata dalam menyampaikan presentasi kami. Terima kasih.